Oke, pada video ini kita akan bahas 3 soal langsung ya, karena saya lihat ini pendek-pendek jawabannya. Oke, nomor 3, banyaknya elemen nilpotent di ring Z45 adalah. Oke, kita lihat dulu nih, 45 itu kalau kita faktorkan jadi apa? 45 gitu ya. Nomor 3, 45 itu sama dengan 5 kali 9 gitu ya, berarti 3 kali 3 kali 5. Nah, ring di Z45 supaya kalau dia dikalikan terus bakal jadi apa namanya? 45 gitu kan ya. Berarti dia harus faktor dari 45. Dan dia jadi harus 15 kelipatan 15 gitu. Jadi nilpotent Z45 itu kelipatan 15. Apa aja? 15, 30 sama 45 itu sendiri atau 0 gitu. 0 pangkat 1 itu udah 0. 15 dipangatin berapa supaya jadi 0? Ya bisa dicek gitu ya. 15 itu 3 kali 5. Kalau kita kuadratkan jadinya sama dengan 3 kali 5 kali 3 kali 5 kali 5 gitu kan ya. Nah, ini sendiri itu 0 gitu. Begitu juga yang 30 juga sama caranya. Nah, kalau bukan kelipatan 15 maka misal bukan ya, kalau X bukan kelipatan 15 maka misalkan X-nya katakanlah P gitu, tidak memuat 3 kali 5 gitu. Nah, kalau ini kita kalikan berkali-kali pun nanti dia tidak akan bisa memunculkan perkalian 3 sama 5 di sebelah kanannya. Jadi dia nggak akan jadi elemen nilpotent. Gitu. Oke, nomor 4. Diketahui R3 merupakan ruang vektor atas lapangan R. Misalkan T-nya R3 ke R3, transformasi linear yang memenuhi norm TV sama dengan norm V. Banyaknya transformasi linear T yang matriks representasinya relatifnya terhadap basis standar mempunyai entry bilangan bulat adalah. Nah, di sini dia strict banget bahwa entry-nya harus bilangan bulat, karena kalau nggak bilangan bulat maka ada tangga banyak. Contohnya kan rotasi gitu ya. Rotasi itu tidak mengubah norm gitu. Jadi kalau dia harus bilangan bulat, maka kita udah membuang rotasi gitu ya. Terus supaya dia jadi bilangan bulat, misalkan ini A, V-nya adalah E1, T ya. T dikali E1, E itu 100 gitu ya, standar. Ini normnya harus 1 gitu. Nah, berarti apa? Berarti 100 itu dipetakannya ke apa? Dipetakannya ke ya akan memuat 2 buah 0 dan 1 buah angka 1 atau min 1. Buat ilustrasi aja, misalkan kayak gini gitu ya. Nah, jadi kolom pertamanya itu harus memuat 2 buah 0 dan 1 buah entry tak 0 yang mana itu isinya 1 atau min 1. Dengan alasan yang sama nanti kolom kedua juga sama, kolom ketiga juga sama. Nah, kemudian T ini ranknya harus 3 gitu kan ya. Karena kalau ranknya 2 maka ada kernelnya. Kernelnya bakal dipetakan ke yang normnya 0 padahal normnya sendiri dari anggota kernel itu tidak 0 gitu. Jadi ini kita dapat nanti setiap kolom punya 2 0. Nah, nanti kita juga bisa simpulkan bahwa setiap baris punya 2 0. Kalau ada satu baris yang punya 1 0 doang gitu, maka nanti ranknya akan berkurang. Karena kita punya batasan yang atas ini. Gitu ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya baris dan kolomnya itu punya bentuk contoh ilustrasi aja gitu ya. Ini misalnya 0, min 1, 0,
terus ini 00, ini 1, katakanlah ini min 1 lagi gitu. Nah, jadi yang pertama kita pilih di mana satunya berada, berapa banyak cara milihnya? 3. Kita sekarang pilih satunya lagi di mana berada, 2 gitu. Kita pilih lagi di mana berada. Jadi ini 3 faktorial permutasi gitu ya. Nah, sekarang masing-masing satu itu bisa bernilai min 1. Nah, jadi 1 atau min 1 gitu ya, yang tidak 0. Jadi kita kalikan dengan 2 kali 2 kali 2 gitu. Nah, ini berapa hasilnya? 6 dikali 8. 8, 16, 24 kali 2, 48. Jadi nomor 4 jawabannya adalah 48. Ini 48. Oh iya, nomor 3 tadi saya cuma nulis elemennya ya. Kalau ditanyakannya banyak elemen berarti 3 gitu ya. 3. Oke, nomor 5. Diberikan himpunan A fungsi dari Z5 ke Z25 yang merupakan ring terhadap operasi penjumlahan dan perkalian fungsi. Banyak elemen nilpoten dari ring A adalah, oke, kalau kita nyari nilpoten di A tadi apa? F, di mana F itu memetakan Z5 ke Z25. Ini nggak ada keterangan lain ya, apakah dia harus homomorfisme atau apa gitu kan. Dia cuma bilang ini pemetaan. Dan dia tentunya membuat sebuah grup atas penjumlahan dan perkalian gitu. Kalau fungsi dikali fungsi tetap fungsi. Nah, sekarang banyaknya elemen nilpoten. Kalau kita mau dia nilpoten, maka kita harus punya ini. F pangkat N X gitu ya. Ini sama dengan 0. Itu kan untuk setiap X di Z5. Terdapat N gitu. Terdapat N di bilangan asli sedemikian sehingga F pangkat N X itu sama dengan 0 untuk setiap X di Z5. Itu kan ya. Nah, sekarang supaya ini berlaku, maka Fx itu harus kelipatan 5. Itu kelipatan 5. Karena kalau enggak kelipatan 5, misalkan 1 gitu, ya enggak bisa gitu kan. Dia selalu relatif prima dengan 25. Gitu. Makanya dia harus kelipatan 5. Nah, kalau Fx kelipatan 5, maka Fx itu punya beberapa kemungkinan gitu kan ya. Bisa dipetakan ke 0, bisa dipetakan ke 5, 10, 15, 20. Punya 5 cara. Nah, karena F-nya nggak punya syarat apapun, ini coba kita bikin gitu ya. Kita bikin pemetaan yang kayak SMA gitu. F5 itu isinya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita harus petakan ini ke 0, 5, 10, 15, 20 gitu. Nah, 0 ini punya 5 cara, masing-masing punya 5 cara, berarti ini ada 5 pangkat 5. Gitu. Jadi, banyaknya elemen nilpoten di ring A adalah ya, 5 pangkat 5. Nah, gitu. Berapa nilainya? Ya, kalau saya jadi juri sih ini udah benar ya. Tapi kalau misalkan harus dihitung gitu ya, 5 pangkat 4 itu 625. 625 kali 5 gitu. 5, 2, 10, 30, 3, 1, 25. Gitu ya. Oke, itu dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya.